Salam Pramuka. Ya, jumpa lagi teman-teman semuanya dan para pemerhati Pramuka. Kita ketemu di channel Pramuka. Nah, kali ini saya bersama dengan para siswa untuk berkemah di Kulon Progo, tepatnya di Desa Tinalah. Nah, untuk video ini adalah sambutan dari kepala sekolah, namanya Bruder Giwal Santoso FIC. SMA valid? Siap. Ulangi lagi, yang semangat. SMA valid? Siap. Sekali lagi, SMA valid? Siap. Terima kasih. Saya minta selama upacara pembukaan ini dalam sikap sempurna, sportif mengikuti kegiatan sampai selesai. Sikap sempurna. Baik. Pertama, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita diberi rahmat yang sangat luar biasa. Saat tadi saya perjalanan ke tempat ini, ke Tinalah ini, dari Muntilan sampai hampir Dekso itu hujan deras sekali. Tetapi memasuki dari Dekso ke sini ternyata terang, tidak panas, redup, enak sekali suasananya. Ini adalah rahmat yang sangat luar biasa, tentu diusahakan dan diciptakan dari kakak-kakak pembina. Maka terima kasih untuk ini semua, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan upacara pendadaran di tempat ini dengan suasana yang sangat mendukung. Maka saya minta tadi untuk sikap mengikuti kegiatan ini dengan sportivitas yang tinggi, karena kita telah diberikan rahmat cuma-cuma tadi, karena di sekitar kita terjadi hujan. Pertama. Lalu yang kedua, ini masih dalam nuansa Hari Raya Idul Fitri. Maka dalam kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Kita berempati kepada saudara-saudara kita yang beragama Muslim, merayakan kemenangan mereka, dan mohon maaf lahir dan batin. Berikutnya, pada hari ini nanti sampai tanggal 30 April 2023 kita bersama-sama di tempat ini dalam rangka pendadaran. Untuk apa? Untuk membentuk sikap mental Anda sebagai seorang panitian, khususnya sebagai pramuka. Kalau sekarang ini kondisi atau situasi kondisi pendidikan di Indonesia itu sedang mengalami degradasi. Degradasi itu penurunan. Penurunan apa? Penurunan antara lain adalah sikap moral. Beberapa aturan-aturan yang dikeluarkan dari Dinas Pendidikan, khususnya pada era yang lalu, itu pendidikan itu lebih menekankan formalisasi daripada substitusi atau intensinya atau isinya. Lebih menekankan formalisasi daripada substansinya. Nah, yang ingin saya harapkan dari adik-adik adalah substansi sebagai seorang panitian, bukan hanya formalisasi sebagai seorang panitian. Yang saya maksudkan demikian, formalisasi itu apa-apa yang serba formal, kelihatan. Misalnya kita berpramuka memakai baju pramuka, pakai hasduk. Kita di tempat ini mengadakan kemah, lalu mendirikan tenda-tenda dengan macam-macam atribut. Ini adalah formalisasi, formal, hal-hal yang formal. Bukan tidak baik, itu baik karena sebagai sarana. Maka simbol-simbol yang Anda kenakan, adik-adik kenakan, ini sebagai sarana untuk menciptakan yang tadi, substansi, yaitu sikap mental. Kalau dalam pendidikan bukan pada
bagaimana organisasinya, tetapi pada substansinya, bukan pada administrasinya, tetapi lebih pada pembentukan pribadinya. Itulah esensi dari pendidikan, pembentukan pribadi yang utuh yang melingkupi 3 ranah, kognisi, afeksi, dan psikomotor, menjadi satu kesatuan. Itulah kesadaran sebagai seorang, kalau di sini saya mengatakan Anda Vanlizian, penegak Vanlizian, memiliki keseimbangan 3 hal antara pikiran, perasaan, dan kehendak, mempunyai integritas antara apa yang dikatakan, apa yang dibuat, dan apa yang dibuat untuk kebersamaan dalam satu keluarga besar, yaitu SMA Pangudi Luhur. Maka kalau Anda ingin menjadi seorang yang sungguh-sungguh Vanlizian, jadilah dan usahakanlah sikap mental tidak hanya yang formal-formal, yang nampak-nampak. Sekali lagi, yang nampak itu adalah simbol materianya. Lalu di dalam simbol itu ada maknanya. Nah, makna itulah yang lalu Anda hidupi dalam kehidupan bersama. Tentu dengan semangat prasetya, dasa dharma, itu menjadi jiwa Anda. Kalau selama ini saya sering mendengar pramuka itu selalu latihan-latihan, kapan prakteknya? Ini kan menjadi tantangan bagi kita. Ada persepsi dari banyak orang mengatakan, setiap kali di mana-mana latihan, di mana prakteknya? Prakteknya akan terlihat ketika Anda bisa membawakan diri sebagai seorang prajurit, itu prajurit pramuka. Sikap disiplin. Contoh sederhana saja, misalnya upacara ini, bisa melaksanakan upacara dengan tertib, bisa bertahan tanpa gerak sedikit pun, itu bagian dari sikap mental. Saya beberapa kali berbicara dengan Kepala Sekolah Taruna Nusantara, bagaimana mereka mengadakan membentuk para siswa untuk memiliki sikap mental disiplin yang tinggi. Misalnya saja, selama upacara tidak boleh bergerak sama sekali, meskipun ada lalat di sini tidak dihiraukan. Ini bagian kecil yang kelihatan. Nah, saya mengharapkan adik-adik juga bisa menampakkan atau bisa membawakan diri sehingga orang yang melihat Anda dari manapun lalu mempunyai kesan, oh, anak-anak Vanlit memang mempunyai disiplin yang tinggi. Dilihat dari cara berdirinya saja, dilihat dari cara membawakan dirinya, itu menunjukkan seorang yang memiliki disiplin yang tinggi. Kalau Anda ke Akpol atau ke Akmil, duduk saja, duduk dengan tegap. Ada namanya duduk siap, tidak ada yang dengan badan agak tunduk. Ini bentuk kesiapan mental yang kelihatan. Tetapi yang kelihatan itu sekali lagi hal-hal yang formal. Tetapi hal yang formal itu menggambarkan apa yang hidup dalam diri Anda. Saya sering mengatakan bahwa aktivitas itu akan menunjukkan identitas. Aktivitas seseorang itu akan menunjukkan identitas atau jati diri seseorang. Misalnya, anak itu rajin. Aktivitasnya karena apa? Bangun selalu tepat waktu, mengikuti kegiatan selalu tepat waktu. Maka orang-orang lalu mengatakan, oh, anak itu anak rajin. Identitas dirinya, anak rajin. Dia anak yang sering mencari ilmu pengetahuan dengan membaca buku, haus informasi, mencari referensi kemana-mana, dibaca. Lalu orang selalu melihat, oh, dia senang membaca. Identitas dirinya, jati dirinya sebagai seorang pencari ilmu pengetahuan.
Jadi apa yang Anda lakukan, apa yang Anda katakan, apa yang Anda lakukan setiap kali, setiap saat, itu akan mencerminkan diri Anda. Dari mana? Dari orang lain. Itulah kalau di sekolah maka lalu ada penilaian sikap, ada penilaian 3 ranah tadi, kognisi, afeksi, dan psikomotor. Sekarang pendidikan di Indonesia itu agak-agaknya jatuh pada hal-hal yang formalitas. Jadi nilai, ranking, kemudian ijazah itu masih menjadi hal yang nomor 1 daripada pembentukan sikap moral. Maka dulu ketika misalnya ada UN dulu, sekarang sudah tidak ada, bagaimana caranya masing-masing sekolah itu supaya anaknya lulus semua dengan nilai baik, tapi dengan cara-cara yang tidak baik. Misalnya ada tim sukses mengusahakan sing penting lulus walaupun dengan nyontek. Ini sangat bertentangan dengan esensi pendidikan. Di Vanlit ditanamkan kejujuran, tanggung jawab. Karena apa? Itu bagian esensi dari pendidikan. Peninggalan Romo Vanlit, nilai-nilai keutamaan itu yang harus dijaga. Maka dalam hal ini saya sangat mengharapkan adik-adik dalam kegiatan ini usahakan diikuti dengan senang hati dan diambil maknanya dari setiap kegiatan, tidak hanya formanya tetapi pada substansinya. Semua untuk pengembangan diri Anda. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan ini dan jaga diri Anda baik-baik supaya Anda nanti kembali ke SMA Pangudi Lur Vanlit Muntilan di asrama di Muntilan. Tetap ini jumlahnya 195 mulai kegiatan berakhir 195 lagi. Setuju? Baik, terima kasih. Selamat melanjutkan. Tuhan memberkati Anda semua.